Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama dari Universitas Negeri Padang, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 di bidang studi Geografi, Sekolah Pascasarjana. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pameran poster dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di sini ada sebuah poster yang saya angkat dari pengalaman saya pada saat praktik pendidikan lapangan terbimbing, yaitu pada siklus 1 dan siklus 2 serta siklus 3. Nah, di sini ada judulnya penerapan metode belajar berbasis proyek sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa di SMA Negeri 4 Padang. Nah, sebelumnya pada saat saya PPL 1, saya melakukannya di SMA Negeri 4 Padang di kelas 11 MIPA 5. Nah, pada saat saya melakukan PPL 1, saya menemukan sebuah permasalahan yang ada latar belakangnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini karena setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemauan serta kemampuan yang berbeda-beda, sehingga metode pembelajaran yang sama untuk semua siswa tidaklah efektif, yang berdampak pada menurunnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran yang berakibat pada tingkat kreativitas dari peserta didik. Nah, pada saat saya PPL, ada faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, tidak terpenuhnya kebutuhan siswa. Yang ketiga, tidak semua siswa aktif dalam dan terlibat pada pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya variasi dalam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, dari faktor penyebab ini saya upayakan beberapa solusi. Yang pertama ada meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Solusi yang kedua, memberikan tantangan dalam proyek yang diberikan akan meningkatkan motivasi siswa. Dan yang solusi yang ketiga yaitu penerapan metode belajar berbasis proyek. Metode belajar berbasis proyek ini dapat menjadi pemicu motivasi siswa jika dilakukan dengan tepat. Metode ini akan membuat siswa merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, dari solusi ini saya upayakan dalam pelaksanaan pembelajaran lesson study. Kita tahu lesson study ada 3 tahap, yaitu plan, do, dan see. Pada tahap pertama yaitu plan, kami bersama guru pamong, DPL dan rekan sejawat merancang RPP, media, dan model dan segala macam. Pada do, dari rancangan plan tersebut dilakukan pelaksanaan pembelajaran, dan see yaitu refleksi. Nah, di sini ada pelaksanaan pembelajaran lesson study. Perancang dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode lesson study yang melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama yaitu plan, do, dan see. Yang pertama ada plan. Terlebih dahulu dilakukan agar dapat mengimplementasikan pembelajaran secara maksimal. Pada tahapan do, pelaksanaan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu solusi yang tadi. Guru memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada penerapan metode belajar berbasis proyek. Metode ini akan membuat siswa merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan minat siswa untuk belajar. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran tadi ini dilakukan pada siklus ketiga. Ada hasil pembelajarannya. Berdasarkan hasil pembelajaran, saat melaksanakan PPL terbimbing siklus 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan terhadap minat belajar siswa seiringan dengan bervariasinya metode dan model serta media yang digunakan. Nah, penggunaan metode belajar berbasis proyek dapat memicu minat belajar siswa secara signifikan. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proyek yang menarik. Nah, pada hasil pembelajaran, setelah evaluasi yang dilakukan, ada 3 siklus tadi, yaitu PPL siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dari evaluasi siklus 1, terdapat pengamatan minat belajar siswa sebanyak 7,97%. Pada PPL siklus 2 ada 80,16%. Dan pada PPL siklus 3 yang menggunakan metode berbasis proyek ini mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu pada 90,19%. Nah, hasil pengamatan ini berdasarkan dari penilaian yang dilakukan. Nah, setelah hasil pembelajaran didapatkan, maka dilakukan refleksi dan evaluasi, yaitu ada tiga macam, yaitu faktor keberhasilan, kendala, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama ada faktor keberhasilan. Siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Untuk kendalanya, kurang optimalnya pengelolaan manajemen waktu, yang mana pada saat saya melakukan PPL 1 hanya dapat 2 jam pembelajaran. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya yaitu lebih mengedepankan pengalokasian waktu untuk kegiatan inti saat pembelajaran. Nah, di sini sudah ada beberapa foto hasil dokumentasi proyek. Ada foto 1, 2, dan 3.
Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan RPP dan bahan ajar bisa dilakukan barcode. Baiklah, hanya itu dari pameran poster saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.